Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Rendi Dita Nugraha, nomor absen 20, kelas 11 IPS. Kali ini saya akan menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Agustus 1945, yang dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Drs Muhammad Atta bertempat di sebuah rumah hibah dari Faraj bin Said bin Awad Marta di Jalan Pengangasan Timur, nomor 56, Jakarta Pusat. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diketik oleh Sayuti Melik dan telah ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Kata-kata dan deklarasi proklamasi tersebut harus menyeimbangkan kepentingan-kepentingan internal Indonesia dan Jepang yang saling bertentangan pada saat itu. Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda, hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Pada tahun 2005, Belanda menyatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk menerima secara de facto tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Namun, pada tanggal 14 September 2011, pengadilan Belanda memutuskan dalam kasus pembantaian Rawagede bahwa Belanda bertanggung jawab karena memiliki tugas untuk mempertahankan penduduknya yang juga mengindikasikan bahwa daerah tersebut adalah bagian dari Hindia Timur Belanda, bertentangan dengan klaim Indonesia atas 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaannya. Dalam sebuah wawancara tahun 2013, sejarawan Indonesia Sukotejo antara lain meminta pemerintahan Belanda untuk secara resmi mengakui tanggal kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Om Swastiastu. Saya Putu Lisa Putri Maharani, nomor absen 30, kelas 11 IS. Di sini saya akan memaparkan peristiwa-peristiwa penting sebelum atau menjelang proklamasi Indonesia. Berikut kumpulan peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi Indonesia. Yang pertama, menyerah kepada Sekutu pada 6 Agustus 1945. Sekutu berhasil menyerang Jepang dengan bom, tepatnya di kota Hiroshima. Serangan itu kembali dilancarkan atau dilaksanakan pada 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Akibatnya, Jepang mengalami kerugian materi dan penduduk sekitar 14.000 penduduknya menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Hal ini yang membuat Jepang akhirnya mengaku kalah dari Sekutu. Jepang pun melepaskan Indonesia dengan menjanjikan pembacaan proklamasi kemerdekaannya Indonesia pada 24 Agustus 1945. Yang kedua, setelah BPUPKI, rakyat Indonesia kembali membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang biasa kita sebut PPKI. Tugas panitia tersebut memang untuk mempersiapkan segala hal yang menyambut kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Setelah pulangnya Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat dari Vietnam, golongan muda yang terdiri dari Sultan Syahrir, Syahrul Saleh, Wikana, dan Darwis mendesak pertemuan untuk segera melangsungkan kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua ingin memikirkan strategi yang lebih matang sebelum melangsungkan kemerdekaan. Mereka tak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Tak sepakat, golongan muda pun menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok.
Kerengas Dengklok, Karawang pada 16 Agustus 1945 dini hari pukul 3 WIB lalu. Lalu terjadilah kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Yang keempat, perumusan teks proklamasi saat sudah menemukan titik tengah antara golongan muda dan golongan tua, akhirnya dibentuklah perumusan teks atau perumusan teks proklamasi. Perumusan tersebut diadakan PPKI di kediaman Rumah Laksamada Maeda, Kepala Kantor Penghubungan Angkatan Laut Jepang. Rumah beliau dianggap menjadi tempat paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Sementara teks proklamasi yang ditulis Soekarno diketik langsung oleh Syayuti Melik, pembaca teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, yaitu adalah Soekarno bersama dengan para tokoh proklamator lain yang mendatangi rumahnya di Jalan Pagangsaan Timur nomor 56 untuk membaca teks proklamasi. Proses tersebut berjalan dengan lancar, dengan beberapa susunan acara lainnya seperti pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendriningrat, Syahud Sasotro Kusumo, dan Wirastri Karma Trimurti. Bendera merah putih dijahit langsung oleh istri Soekarno pada saat itu, yaitu Ibu Fatmawati. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh dua wali kota terkemuka saat itu, yaitu Suwidrio dan DR Muwardi. Nah, jadi itu dia pemaparan materi dari saya. Saya Putulisa Putri Maharani, pamit undur diri. Om Santi 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 Om.